Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Senang kita dapat berjumpa kembali. Mari kita satukan hati, kita fokuskan pikiran dan hati kita hanya untuk menyembah Raja di atas segala Raja. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sungguh suatu syukur bagi kami. Kami tetap boleh bersua denganmu, masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Untuk tetap setia, untuk tekun berjalan bersamamu sepanjang hidup kami. Sampai pada akhirnya dan sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, ku kan setia berjalan bersamamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengiringmu Tuhan, melangkah bersamamu. Kami mau setia, kami mau setia. Haleluya, haleluya.
Inilah kerinduan kami. Kami mau tetap cinta. Kami mau tetap setia sampai selama-lamanya. Karena Engkau telah memberikan dirimu mati di kayu salib bagi kami. Kau telah menggantikan kami, Tuhan. Dan Kau bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga untuk memberikan kepada kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk setia. Setia kepada firman-Mu. Cinta kepada firman-Mu Tuhan. Dan berkata-katalah Tuhan apa yang ada di dalam hati-Mu pada saat ini. Karena kami rindu mendengarkan dan kami rindu Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman yang kami mendengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan Tuhan nyata atas kami masing-masing. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua pasti mau jadi orang yang berbahagia. Betul nggak? Cuma orang yang nggak waras ya, yang nggak berbahagia. Tetapi cuma orang yang waras saja yang punya kerinduan untuk berbahagia. Dan rupanya resep
tips untuk berbahagia, itu Tuhan udah kasih buat kita. Kalau sama-sama kita membuka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Mulai ayat yang ke-24 dan seterusnya sampai 29. Kita tahu cerita mengenai Thomas, tapi ada baiknya kita membaca. Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Perhatikan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Alkitab mengatakan, Tuhan waktu itu mengatakan kepada Thomas, you sekarang senang. Berarti apa? Sebelumnya dia susah. Thomas sebelumnya susah, tapi kemudian dia sekarang senang karena dia telah lihat betul-betul Yesus bangkit. Tapi Yesus berkata, berbahagia orang yang gak lihat. Gak lihat apa? Yang tidak melihat kebangkitan Tuhan itu pada waktu dia lihat secara kasat mata. Gak lihat, tapi percaya. Percaya apa? Percaya kepada apa yang Tuhan sudah mengatakan. Jadi Alkitab sedang mengatakan, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk yuk kita menjadi orang-orang yang tidak sekalipun tidak melihat, tapi kita percaya karena dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Mari kita mau flashback sedikit. Awalnya murid-murid itu gak percaya. Murid-murid gak percaya karena gak kenal sama Tuhan. Tapi kemudian pada waktu Tuhan udah mulai mengajar begitu ya. Dan ajarannya bagus, lebih hebat daripada ahli-ahli Taurat begitu. Dan ajarannya itu down to earth lah kira-kira begitu ya. Enak kalau didengerin gitu khotbahnya. Jadi murid-murid mulai sedikit banget nih, sedikit percaya. Sedikit itu cuma bilang begini, ya dia hebat ya kalau khotbah tuh ya rasanya maknyuk gitu loh, kira-kira begitu ya. Wah mulai sedikit percaya. Tetapi kemudian setelah itu murid-murid punya kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan mulai buat mujizat. Tuhan mulai pertama kali mujizat yang dibuat Yesus adalah mengubah air dengan kualitas cuci kaki menjadi air anggur dengan kualitas yang pertama. Betul ya? Itu mujizat yang pertama kali dilakukan. Waktu murid-murid lihat, mereka mulai sedikit percaya. Waktu lihat 5 roti dan 2 ketul ikan diubah menjadi Tuhan. Begitu bisa mencukupi begitu banyak orang dan masih sisa 12 bakul. Mereka mulai tambah lagi kepercayaannya. Tambah. Karena begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Kepercayaan mereka makin kuat. Karena apa? Lihat loh mereka. Di depan mata kepala mereka sendiri mereka lihat. Dan bukan cuma itu, bukan cuma mujizat yang ya kurang dicukupkan, orang sembuh, orang sakit menjadi sembuh, bukan begitu. Tetapi mereka lihat bagaimana Yesus sampai pernah 3 kali membangkitkan orang mati. Di sini mereka, wah, setelah pokoknya top markotop hebring dah, nggak ada yang ngalahin Tuhan ya pada waktu itu karena hebatnya luar biasa. Sampai waktu Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias, Raja.
Raja Israel. Wah, ini kan manusia. Masalahnya nih yang denger nih manusia. Jadi waktu Tuhan ngomong bahwa dia Mesias itu juru selamat. Kita tahu pada waktu itu bahwa bangsa Israel sedang ada di bawah penjajahan Roma waktu itu. Nah, pada waktu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai juru selamat, di sini pengharapannya, mantap sudah kalau begini. Udah segala perkara dapat dia melakukan, apa aja rasanya nggak ada yang mustahil sama dia. Dan ternyata dia datang, dia mau jadi raja. Wis talah, pokoknya mau raja mana, mau siapa yang mau nyerang bangsa Israel saat itu, mau orang yang wah hebat, adik kuasa pada waktu itu. Alah, wis talah, gak akan bisa ngalahno Tuhan kita karena dia luar biasa. Hebat nih. Aduh, puji syukur, puji syukur, puji syukur. Aku kok bisa dipilih jadi muridnya. Muridnya cuma berapa orang? 12 waktu itu. Cuma 12 orang. Nah 12 orang mimpi Tuhannya Yesus itu akan mimpin Israel yang sebegitu gede. Ini muridnya yang orang dalam lingkaran dalam cuma 12. Kan pasti dong secara manusia mikir. Kalau dia jadi raja, masa sih gue kagak jadi gubernur? Kalau dia jadi raja, masa sih gue kagak jadi bupati? Aduh, setidak-tidaknya kecepretan lah. Pasti nggak ketang aku jadi ini, jadi ini, jadi ini. Penguasa pada waktu itu. Mereka mulai mikir, ntar gue maunya yang di daerah sono, gue maunya yang di sebelah sono, itu kan kampung halamanku yang di sono, aku mau di situ aja dah. Gitu. Wah, sudah mikir mereka akan jadi pejabat lah kira-kira seperti itu. Jadi mulai dari yang nggak percaya, mulai sampai sedikit percaya, sampai sangat percaya, sampai mereka betul-betul menaruh pengharapan mereka yang tinggi bahwa mereka one day akan dapat menjadi pejabat-pejabat karena mereka bersanding dengan sang superstar itu, Yesus, yang mampu lakukan segala perkara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Bukankah kemudian Yesus ditangkap? Setelah ditangkap, diadili. Setelah diadili, dianiaya. Setelah dianiaya, dia kemudian disalibkan. Dan waktu di depan mata mereka, mereka lihat ini, di sini nggak terima. Nggak terima. Bagaimana mungkin? Katanya dia datang sebagai juru selamat. Katanya dia datang sebagai raja. Tapi kenapa harus itu yang terjadi? Ini berontak. Logika ini munyer nih kayak cendol campur-campur. Aduh, bagaimana? Mestinya nggak gini dong. Mesti dia tunjukkan kalau dia tuh hebat, dia berkuasa. Waktu ditangkap nggak bisa ditangkap, lolos lagi. Waktu ini justru dia dengan tangannya yang hebat, dia menjatuhkan itu orang-orang Roma. Maunya murid-murid tuh begitu. Tapi kenyataannya Yesus seperti orang yang gak punya daya apapun. Kayak kebo dicocok irunge terus ngikut aja. Ditangkap, diadili diem aja. Dicambuk diem aja, gak bales kayak gak apa kayak. Sampai di kayu salib pun masih diem 1000 bahasa, enggak ngomong apa-apa, enggak lakukan apa-apa. Sampai Yesus mati waktu itu. Pada waktu Yesus mati, bagaimana? Di sini harapan mereka mulai pupus. Duh, kok gini? Aduh, kok begini? Mereka mulai langsung lemes mereka. Yang tadinya wah tegap, yang tadinya kalau berjalan dengan Yesus, ayo, wah gaya, seneng ya kalau bisa berjalan. Berapa banyak orang di rumahnya selalu pasang foto kalau dia bersama dengan pejabat, cekrek nih loh, aku sama Jokowi loh ya, cekrek, aku nih loh sama SBY ya, cekrek nih loh, aku sama Bu Mega nih ya, wah dipajang di ruang tamu, senengnya. Nah mereka dari dulu runtang runtung cuma sama Yesus sang superstar itu. Wah mereka kalau bayangin kalau mau ketemu sama Yesus begitu susahnya ya, itu mereka wah ini kan kayak ajudan nih. Tolong dong make appointment dong, bikin dong sama dia dong, kasih tahu dong gue mau ketemu nih, mau ini nih. Waduh, mereka yang tadinya begitu sekarang mereka lemes luar biasa. Bayangin yang diharap-harapin itu adalah ternyata matinya cuman kayak apa? Kayak orang-orang yang kriminal. Bagaimana? Harapan mereka mulai pupus.
Ibaratnya buluh itu yang tadinya tegak mulai terkulai begini. Aduh, masuklah mereka pada hari yang kedua. Waktu hari yang kedua biasa orang kalau hari pertama kan meninggal tuh keluarganya masih shock, betul nggak? Masih nggak terlalu bisa mikir. Cuma aduh kok begini, aduh masih nangis, masih ini, wah emosinya yang keluar. Tapi hari kedua udah mulai bisa mikir. Mereka mulai mikir. Goblok banget ya. Kenapa kok dulu aku percaya ya sama dia? Aduh sekarang nih dia bikin susah. Karena apa? Orang-orang Roma itu sudah tempel di pohon, di mana, di rumah-rumah. Wanted tuh. Murid-muridnya Tuhan yang suka bersanding sama Tuhan, yang suka runtang-runtung bersama dengan Tuhan. Tolong ya ditangkep ya. Lihat nih yang mukanya kayak begini, tolong tangkepin. Nah mereka kan akhirnya mau gak mau mereka mesti ngumpet. Mereka mesti menyembunyikan diri mereka karena mereka gak mau ditangkap. Pada waktu dalam keadaan seperti itu mereka mikir, duh gobloknya, kenapa aku harus percaya? Coba dulu aku gak percaya sama dia. Hidupku gak susah kayak begini. Coba dulu tuh aku gak taruh pengharapan sama dia. Aku nih sekarang sudah bebas keluar, gak stay at home kayak begini. Aduh seandainya aku tuh dulu gak ini. Aku nih gak jadi buronan kayak begini. Seandainya mereka mulai betul-betul frustrasi dan mereka merasa menyesal. Tapi kemudian masuk pada hari yang ketiga. Pada waktu masuk hari yang ketiga, di situ Yesus bangkit. Pada waktu Yesus bangkit, beberapa kali Yesus menampakkan diri dan memberitahu dan menunjukkan kepada murid-muridnya, lihat aku bangkit. Aku bangkit. Tapi kita tahu Thomas enggak percaya. Sampai dia bilang, ya you percaya karena you lihat. Enggak, pokoknya sebelum aku nyucukin jariku, gak kate aku percaya. Enggak, aku enggak akan percaya. Itu Thomas. Sampai Tuhan harus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita lihat, perhatikan di sini. Murid-murid ngelewatin masa-masa waktu Yesus ditangkap. Itu gak enak loh. Gak enak loh. Pada waktu di Taman Getsemani Yesus ditangkap pada waktu itu. Dan mereka mulai bingung. Aduh bagaimana nih. Ini jagoan gue superstar gue tuh diambil gitu sama orang-orang Roma. Itu gak enak. Mereka mulai dalam keadaan. Waduh kalau yang dedengkotnya aja udah diambil. Bisa-bisa kita juga diambil nih. Aduh gimana nih. Udah mulai takut. Mereka mulai gak berani jalan-jalan. Bahkan kita tahu sampai waktu Petrus aja ditanya. Kamu salah seorang dari itu? Enggak aku gak kenal. Kita tahu. Bagaimana mereka melewati masa-masa Yesus ditangkap sampai pada hari yang ketiga. Itu rasanya gak enak, rasanya susah, sedih, nyesel, jengkel. Semua keluar gado-gado di situ. Tuhan bilang, seandainya aja you mau percaya. Seandainya you mau percaya, you bahagia. Percaya apa? Percaya kepada firman. Yang menjadi persoalan adalah waktu Yesus mati seperti itu. And Yesus bangkit hari ketiga. Itu tidak terjadi begitu saja. Murid-murid itu bukan satu fakta or info atau kejadian yang mereka gak tahu. Sebetulnya mereka tahu. Coba kalau kita membuka di dalam Injil Matius. Injil Matius mulai pasalnya yang ke-16 ya. Injil Matius pasal yang ke-16, kalau kita lihat di ayat 21, itu bagian judulnya di situ ada pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Ayat 21 bilang, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus ngomong. Dan waktu Yesus ngomong gini, bukannya murid-murid tuh nggak paham. Or nggak denger. Atau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Enggak loh, denger. Karena kalau kita lihat ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Itu berarti apa? Paham.
bahwa apa? Yang dikatakan Tuhan itu akan terjadi sampai Petrus bilang gini, enggak, sekali-kali enggak akan. Karena apa? Mereka enggak mau Yesus itu disalibkan dan disalibkan kemudian dianiaya oleh Allah. Enggak mau. Mereka enggak mau itu kejadian. Enggak cuma sekali. Pasal yang ke-17 Matius. Ayat yang ke-22, judulnya juga ditulis itu. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Isinya sama. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam pasalnya yang ke-20. Kalau kita lihat pasal ke-20 ayat yang ke-17. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Isinya sama. Jadi Yesus setidak-tidaknya 3 kali sudah pernah bicara kepada murid-murid. Bahwa aku akan mengalami ini, tapi pada hari yang ketiga aku bangkit dari antara orang mati. Seandainya waktu itu mereka mau percaya apa yang Yesus katakan, mestinya mereka gak susah. Seandainya mereka waktu itu mau berpikir begini, aduh Yesus ditangkap, oh iya kan dia udah ngomong. Waduh Yesus diadili, gak apa-apa, kan dia udah ngomong. Waduh Yesus dianiaya, gak apa-apa, kan dia udah ngomong. Gak apa-apa, di end-nya apa? Di end-nya dia bangkit kok. Waktu dia mati enggak begitu, enggak syok. Karena apa? Udah dikasih tahu. Kita tuh kalau nonton film, biasanya orang enggak mau dikasih tahu dulu. Karena apa? Jadi kagak seru, betul enggak? Udah tahu, akhirnya ya dia kayak begini, akhirnya begini. Wah jadinya masih ini ternyata. Jangan udah enggak seru. Tapi kalau kita ngikutin, enggak ada kita tahu ceritanya, itu memang jadi bikin kadang, aduh bagaimana, aduh jangan begitu, itu tuh yang jahat yang itu tuh, wah seru sendiri, bikin film sendiri lah kira-kira kita begitu ya. Tapi kalau udah dikasih tahu, mestinya kan gini, tenang aja, tuh orang mau kayak begini, alah ntar juga dia lihat nih ntar ketahuan, ujung-ujungnya dia ketahuan, alah nih biar kata ini akhirnya sama si ini, alah balik ntar dia sama ini, biar kata udah mau, enggak akan mati, balik. Udah tenang. Sama murid-murid juga, seandainya waktu itu mereka mau percaya akan apa yang Tuhan katakan, gak bingung mereka. Mereka gak akan frustrasi. Biar kata udah mati juga, gak apa-apa tungguin aja. 3 hari juga dia bangkit. Itu yang seharusnya dipercaya. Tapi memang saya mau mengatakan bahwa gak gampang loh. Tidak gampang. Masalahnya, kalau Yesus membangkitkan, mereka percaya. Karena Yesus sudah 3 kali bangkitin orang. Tapi yang jadi persoalan kan sekarang dia yang mati. Lah kalau dia yang mati itu yang bangkitin siapa? Bagaimana? Kuasanya dari mana? Bingung mereka. Waktu Tuhan bicara aku bangkit pada hari yang ketiga. Ini sebetulnya beneran apa kiasan ya? Bukankah 1 hari seperti 1000 tahun? Betul nggak? Jangan-jangan maksudnya dia 3 hari, ntar 3000 tahun lagi. Aduh bagaimana ya? Betul nggak? Ini kan karena belum kejadian, jadi kan mereka nerka-nerka. Ini sebetulnya bangkit beneran apa enggak? Ini sebetulnya kata kiasan apa bukan? Ini sebetulnya kan mereka lagi bingung seperti begitu. Memang nggak mudah, tidak mudah untuk bisa percaya gitu. Tapi kemudian kita lihat di dalam kehidupan selalu ada hari ketiga buat kita. Hari di mana Tuhan menyatakan kuat kuasanya. Hari yang menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh bangkit. Tapi saya mau bilang begini. Itu udah long time ago in Bethlehem lah ibaratnya. Itu udah kejadian 2000 tahun yang lalu. Pergumulan murid-murid pada waktu itu adalah pergumulan untuk bisa percaya apa yang Yesus katakan. Itu pergumulan. Dan mereka gagal. Gagal mereka. Sampai Tuhan bangkit pun Tuhan masih harus menyatakan dirinya. Gagal total waktu itu murid-murid. Tapi buat kita itu sudah bukan pergumulan karena udah kejadian. Betul nggak? Sudah kejadian. Kita tahu memang fakta. Yesus mati. Iya benar. Yang pernah pergi ke Israel tahu di sana. Yesus betul mati. Yesus bangkit. Benar Yesus bangkit. Buktinya begini. Benar. Sudah. Kita nggak perlu lagi di sini ditantang untuk you mau percaya apa nggak percaya. Udah nggak perlu lagi karena udah kejadian. Betul? Itu udah kejadian. Sekarang yang jadi pergumulan kita apa? Yang jadi pergumulan kita adalah untuk percaya
kepada apa yang Tuhan mengatakan kepada kita dan itu belum kejadian. Sama seperti murid-murid pada waktu itu. Kalau murid-murid tantangannya untuk menjadi percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan pada hari yang ketiga. Tantangan kita sekarang untuk menjadi percaya bahwa Dia adalah Allah yang akan datang kali yang kedua. Terus terang, bagaimana gaya hidup murid-murid itu sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka percaya. Karena mereka percaya Yesus mati, bingung. Karena mereka lihat sendiri bagaimana Yesus dianiaya seperti itu, bingung mereka. Takut mereka, stres mereka, marah-marah mereka. Karena itu dipengaruhi oleh apa yang mereka percayai. Seandainya waktu itu mereka percaya Yesus bangkit, mereka gak akan susah. Sama kayak kita. Sekarang apa yang belum terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau percaya atau kita mau mengulang seperti Thomas sampai Tuhan harus ngomong begini. Berbahagialah kamu sekalipun kamu tidak melihat tapi percaya. Yesus sudah menyatakan ribuan tahun. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian sampai sekarang itu digenapi. Mana ada yang Tuhan firmankan yang Tuhan tidak genapi. Tuhan genapi, tapi ada hal-hal yang belum digenapi. Seperti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah kita mau percaya bahwa Dia adalah Allah yang satu kali akan datang di awan-awan dan menjemput kita. Dan kita akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Apakah kita percaya bahwa satu kali kita akan bersama-sama dengan Tuhan dan di mana di situ ada kehidupan yang kekal setelah kematian fisik kita? Apakah kita percaya? Apakah kita percaya bahwa one day memang betul-betul ada tahta pengadilan Allah? Apakah kita percaya? Kalau kita percaya itu, pasti akan mempengaruhi hidup kita. Waktu kita mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita, aduh jangan deh, jangan. Daripada nanti aku diadili Tuhan nih. Kan nanti akan ada tahta pengadilan Tuhan. Enggak aku begini. Aduh enggak, aku mau dijemput bersama-sama dengan Tuhan. Aku mau pakai baju putih, kira-kira akan begitu. Aduh ada satu lagu yang saya... itu lagu lama ya. Mungkin anak-anak sekarang sih nggak tahu, tapi kalau yang udah orang-orang jadul kira-kira tahu dah lagu begitu ya. Itu lagu yang saya suka sekali. Kalau dalam keadaan yang gimana gitu ya. Rasanya aduh jalanin hidup kan gak gampang, betul nggak ya? Kadang-kadang ada masuk dalam lembah kekelaman seperti itu. Tapi kalau ingat lagu ini, aduh, satu kali akan ada hari senang buat saya. Seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia akan datang kembali. Pertemuan di udara, oh senang sekali. Aduh, siapa yang akan bertemu dengan Tuhan di udara satu kali? Cuma mereka yang setia. Cuma mereka yang setia. Saya tiap kali nyanyi lagu itu saya pasti nangis. Nangis bukan karena susah. Nangis karena saya bahagia bahwa satu kali saya akan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Tuhan akan jemput. Saya tahu Tuhan saat ini sedang kerjakan rumah saya di sana. Seperti itu. Mari kita mau menjadi orang-orang yang percaya walaupun ini belum terjadi. Ini tantangan kita sekarang. Dan kebanyakan orang-orang itu ya, orang-orang percaya biasanya suka banyak sekali punya pergumulan begini. Aku hidupnya benar, ibadah, gak neko-neko, gak menyimpang ke kiri, gak menyimpang ke kanan. Tapi kenapa ya hidupku susah ya? Coba lihat itu. Orang-orang kafir, orang-orang yang gak percaya Tuhan, orang-orang yang begini, yang hidupnya wes tak enak, udah ledee begitu. Loh kok hidupnya enak ya? Loh kok
Kalau usaha lancar, pokoknya lancar jaya, lancar aja terus. Rasanya gak pernah sakit, gak pernah apa, gak pernah ono musibah. Rasanya hidupnya kok enak. Lah aku yang ikut Tuhan kayak gini. Aduh, persoalan tiap hari gak mari-mari. Ada pergumulan seperti itu. Tuhan adil gak ya kira-kira ya? Tuhan ada nggak ya kira-kira? Tuhan mengasihi aku nggak ya? Tuhan berkuasa nggak ya? Itu sering muncul. Kenapa ini terjadi? Tapi mari kita lihat, apa Tuhan nggak ngomong? Ngomong. Buka Mazmur 73, kita tahu persis. Mazmur 73 itu kan pergumulannya Bani Asaf. Aduh, mereka tuh rasanya gemuk-gemuk, sementara kita kurus-kurus. Mereka tuh oke-oke, kita nggak oke-oke begitu. Tuhan bilang enggak. Sesungguhnya Tuhan sedang menempatkan mereka di tempat-tempat yang licin. Pada waktu kita difitnah, aduh perasaan aku tuh gak ngapa-ngapain. Tapi kenapa aku difitnah? Tuhan, aku udah baik-baik loh. Aku melayani Tuhan, aku begini melakukan firman Tuhan A sampai Z. Tapi kenapa ya aku difitnah? Aku dikurang apa? Kira-kira begitu. Udah difitnah, yang menjadi persoalan adalah gak segera selesai. Sampai hoax kemana-mana. Sampai kita mau pergi gini, itu yang ini. Aduh rasanya kita bilang, ya ampun kenapa jadi kita dituduh begini rasanya, aduh. Kita mau percaya gak sama Tuhan? Mazmur 37 udah bilang sama kita. Berbahagialah, percayalah kepada Tuhan. Karena satu kali Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan seperti siang. Ini belum kejadian, belum. Tuhan belum memunculkan kebenaran kita seperti terang dan seperti siang, belum. Tapi apa kita mau percaya? Kalau kita gak percaya memang kita jalaninnya susah. Waktu kita gak percaya memang kita jalaninnya jengkel. Waktu kita gak percaya memang kita jalaninnya tuh bisa seradak suduk kiri kanan. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang satu kali akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan seperti siang. Kita jalaninnya nih, kak popo. Enak, alah kak popo. DE ngomong lambe nih DE, gak popo. Cangkem-cangkemnya DE gak popo. Sing penting apa? Aku tahu bahwa aku berjalan di jalan yang benar. Dan kalau aku benar, Tuhan pasti bela aku. Ada satu keyakinan yang seperti itu. Waktu kita sakit. Waduh, bagaimana ini sakit? Bingung. Kita mau percaya gak? Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya engkau akan sembuh. Ini tantangan, kejadian belum kejadian karena kita masih sakit. Dan kalau kita gak percaya dengan apa yang Tuhan mengatakan, kita akan jalanin hidupnya susah, jauh dari kebahagiaan. Padahal waktu kita susah, penyakit tambah datang lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Karena waktu kita susah, pada akhirnya apa? Tubuh kita akan mengeluarkan hormon. Hormon yang apa? Hormon yang bikin justru sistem metabolisme tubuh kita jadi gak bagus. Seperti hormon kortisol, seperti begitu. Nah itu akan buat kita jadi darah tinggi. Membuat kita jadi gulanya naik. Membuat kita jantungnya jadi berdetak lebih cepat dan sebagainya. Dan itu apa? Justru itu memberikan efek yang lebih buruk lagi. Dengan penyakit yang sudah ada pada kita. Akhirnya tambah sakit lagi. Waktu tambah sakit tambah ngomel lagi. Loh Tuhan bagaimana? Aku udah begini tapi Tuhan begini. Tambah besoknya seminggu diperiksa lagi sama dokter bukannya sembuh. Wah ibu dapatnya yang kedua lagi nih sakitnya. Tambah marah lagi, sebulan lagi periksa lagi, kontrol lagi. Wah ibu ada sakit lagi yang baru lagi nih begitu. Karena apa? Nggak percaya. Padahal waktu kita percaya firman Tuhan bilang apa? Hati yang gembira adalah obat. Amin. Apakah kita mau percaya ini tantangan di dalam kehidupan kita. Waktu kita jalanin hidup nih susah begitu ya. Mau gak kita percaya? Apa yang Alkitab katakan? Tuhan katakan apa? Berbahagialah kalau engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena semuanya itu adalah ujian buat iman kamu. Dan ujian buat iman kamu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Dan buah yang matang itu akan membuat kita menjadi sempurna dan utuh. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi waktu kita jalaninnya enak. Waktu kita lewat lembah kekelaman, gak apa-apa.
Karena ini sedang menuju kepada apa? Aku akan menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu pun. Waktu kita mengalami persoalan, kita jadi gak susah. Karena kita percaya bahwa apa? Pencobaan yang kita alami biasa dan tidak melebihi kekuatan kita. Waktu kita dicobai, Tuhan menyediakan jalan keluar. Waktu kita mengalami persoalan, kita gak susah. Karena kita tahu segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Waktu kita mengalami persoalan, kita gak susah. Karena kita tahu bahwa apa? Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita, buat orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Ini kuncinya. Kalau kita mau hidup berbahagia, kita mesti menjadi orang-orang yang percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan, sekalipun itu belum terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang harus lihat dulu baru percaya, silahkan nikmati masa susahmu. Hidup cuma sekali, kalau saya gak mau susah. Hidup cuma sekali, ojo susah. Bikin senang karena apa? Aku percaya kayak apa yang firman Tuhan mengatakan. Kejadian? Belum kejadian. Belum kejadian, nanti kejadiannya. Ya tapi jalaninnya enak. Kalau ya orang kalau ini ya senang jalaninya. Pokoknya orang kalau lagi ada cinta sama Tuhan. Gunung pun akan kudaki, lautan kan ku seberang. Senang kayak begitu. Ya, hatinya tuh oke, jalannya susah. Tapi senang hatinya karena apa? Ada satu pengharapan yang pasti di depan sana. Amin. Berbuat salah itu manusiawi. Tetapi mengulangi kesalahan itu bukan manusiawi. Mengulangi kesalahan itu adalah kebodohan. Murid-murid pada waktu itu melakukan satu hal yang boleh dikatakan itu kebodohan. Tapi ya sudahlah, ini pengalaman. Orang enggak selalu ini ya. Tetapi kan itu sudah kejadian. Nah kita yang sekarang sudah punya contoh banyak dari apa yang firman Tuhan mengatakan. Yuk jadi orang yang pinter. Jadi sekarang kalau ada apa-apa tenang aja. Karena apa? Kita percaya Yesus bangkit. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ku tak gentar. Karena kita tahu Dia pegang hari esok. Amin. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mohon ampun Tuhan. Kalau kami pada akhirnya menjadi orang-orang yang tidak berbahagia. Dan kami mulai meragukan Engkau. Kami mulai menyalahkan Engkau Tuhan. Padahal semua yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan sudah tuliskan. Dan Tuhan sudah berjanji apa yang akan kami hadapi. Apa yang akan kami dapati jika kami terus setia kepada Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Rancangan Tuhan buat kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan berpengharapan. Tuhan, kami belum melihat, tapi kami mau belajar menjadi percaya. Kami tidak mau mengulangi seperti yang Thomas pernah melakukan. Kami tidak mau mengulangi seperti yang awal-awal murid melakukan. Kami mau menjadi orang-orang yang jauh lebih pandai. Kami mau menjadi orang-orang yang tidak melihat tapi percaya. Dengan demikian kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janji-Mu tidak kurang-kurang bagi kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Kami atas nama Gereja GBI Hope mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Esther. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saatnya kita mendengarkan pengumuman. Ibadah minggu depan masih akan berjalan seperti ini. Minggu depan jemaat tetap mengikuti ibadah dari rumah. Ibadah ini sudah bisa diakses di YouTube sekitar jam 2 siang nanti. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja kita.
Mari kita tetap membangun mesbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup WA. Kita tetap ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kegiatan kelas PAP dan doa malam masih diliburkan untuk minggu ini. Doa pagi juga diliburkan. Sekarang saatnya kita persiapkan hati kita untuk baik. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, sehingga dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari para pekerja. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Semoga firman-Mu dapat membuka pikiran kami ya Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan supaya kami tetap tekun, tetap percaya dan selalu setia kepada-Mu. Terima kasih untuk anugerah penyertaan-Mu yang membimbing kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur. Bapa, kami berdoa juga untuk Ibu Esther, kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai ia dan keluarganya. Pakai ia seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Ari, hati Bapa, hati Gembala ya Tuhan. Hati dia ya Tuhan, sehingga dia dapat menjadi terang dan saksi-Mu. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Bapa, terima kasih juga untuk para pelayan gereja-Mu yang bertugas hari ini. Kami mohon bimbingan-Mu ya Tuhan supaya kami lebih rindu lagi dalam melayani-Mu. Kami juga berdoa untuk para jemaat gereja ini ya Tuhan. Pakai kami semua menjadi hamba-Mu. Pakai kami di keluarga, di pekerjaan hingga di lingkungan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga khususnya untuk Indonesia ya Tuhan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan Kau curahkan di negeri kami ini ya Tuhan, khususnya pada saat-saat seperti ini. Pakai pemimpin kami Pak Jokowi hingga semua aparat-aparat pemerintahan, mulai dari yang tertinggi hingga terendah, sehingga semua keputusannya hanya untuk rakyatnya. Sebentar lagi kami akan pulang ya Bapak, kini kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.